Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Alay bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 19 bulan September tahun 2020. Di sini tepatnya lagi pas tanaman CMK Lolai Alay ini usianya 35 hari setelah tanam, dan di sini Alay melakukan pemupukan yang kelima kalinya. Dan pemupukan ini pupuk makro yang Alay gunakan dalam satu drum 200 liter air ini Alay menggunakan pupuk makronya yaitu 4,5 kg yang terdiri dari pupuk NPK 16 ya, pupuk NPK 16, terserah mau NPK Mutiara, mau NPK apa aja, yang penting kalau Alay menggunakan NPK 16 ya. Ini NPK, N-nya ini N nitrat ya, ini N16 nitratnya, ini P fosfat 16, K-nya 16. Di sini Alay menggunakan 3,5 kg. Lalu pupuk TSP yang daun sawit ini agak mudah cepat larutnya bos ya. Pupuk TSP-nya dikasih 1 kg, berarti 3,5 kg ditambah 1 kg TSP menjadi 4,5 kg ya. Terus ditambahin lagi menggunakan agen hayati POC ya. Ini jiligen ini dalamnya ada isinya bos, POC. Ini berbentuk mikroba dan di sini juga bagus untuk pencegahan penyakit ya. Kalau tidak ada POC boleh menggunakan spora seperti Trichoge, Anfus. Kalau menggunakan Trichoge 1 bungkus, kalau menggunakan Anfus 1 bungkus, kalau menggunakan M4 1 liter. Jelas ya. Bahan-bahan tadi dilarutkan, lalu kita masukkan ke dalam jiligen seperti ini ya, untuk alat kocornya. Lalu kita kocorkan per batang itu 150 sampai 200 ml ya. Terus bisa Anda lihat sebelumnya Alay setiap melakukan penyemprotan tidak pernah menggunakan fungisida kimia. Jadi kalau kawan-kawan itu kalau melakukan penyemprotan biasanya menggunakan fungisida kimia ya untuk pencegahan penyakit. Cuman kalau Alay, kalau sifatnya untuk pencegahan sebelum terserang penyakit, kalau sifatnya pencegahan, Alay menggunakan agen hayati ya, seperti itu tadi ya, POC ataupun Anfus, Anora, Trigtm ataupun M4, boleh menggunakan agen hayati apa aja ya. Itu untuk sifatnya pencegahan penyakit. Makanya dengan cara Alay kocor, Alay campur dengan pupuk kimia ya. Nah, mungkin ada pertanyaan bagi kawan-kawan, apa POC-nya atau agen hayatinya tidak mati apabila tercampur dengan pupuk kimia? Tidak akan mati. Setelah kita melakukan pencampuran, maka kita harus segera lakukan pengocoran ya. Kita lakukan pengocoran setelah pencampuran pupuk kimia dengan agen hayati itu tidak boleh lebih dari 3 jam. Jadi setelah pencampuran harus segera diaplikasikan, dikocor ya. Jelas ya. Terus yang bisa membunuh agen hayati itu hanya fungisida kimia bos. Keterangannya seperti ini. Kita kan harus tahu dulu tentang pestisida. Pestisida itu ada 9, ada insektisida, fungisida, herbisida, moluskisida, nematisida, rodentisida, akarisida, bakterisida, yang terakhir sendiri termisida. Dari ke-9 obat-obatan ini tadi, itu tadi dirangkum menjadi satu namanya pestisida. Lah, pestisida ini tadi itu mempunyai indukan 3, yaitu insektisida, fungisida, herbisida. Jadi sasarannya masing-masing ya. Kalau insektisida itu sasarannya untuk hama atau serangga, hewan yang ada nyawanya. Hama atau serangga ini yang merusak tanaman petani. Terus fungisida ini sasaran utamanya yaitu untuk membunuh jamur atau penyakit ya, fungisida. Terus herbisida itu mbok sampai negara luar pun dia sama bos. Itu untuk membunuh gulma ataupun rumput. Jadi kalau kita sudah menguasai pestisida dan menguasai indukan ketiga ini, maka kita tidak akan salah aplikasi ya. Jadi keterangannya begini, yang namanya agen hayati itu kan cuma ada 2, spora dan mikroba. Mikroba ini kuman yang tidak kasat mata, yang jinak, yang menguntungkan petani seperti M4, BK dan lain sebagainya. Terus yang satu spora. Spora itu apa? Spora itu bibit jamur yang menguntungkan petani. Bibit jamur yang menguntungkan petani itu ada 3. Trichoderma Gleocladium decomposer ya, jelas. Nah, spora ini apa? Trichoderma Gleocladium decomposer ini. Spora ini
spora ini bibit jamur. Jadi kalau masih kecil itu namanya spora. Cuman kalau sudah gede itu namanya jamur. Cuman jamurnya yang menguntungkan petani ya. Jelas ya. Terus ibarat spora ini atau jamur ini ibarat mentok. Mentok itu kalau udah besar itu namanya mentok. Cuman kalau masih kecil namanya minti. Lah, jamur itu besar, kalau kecil namanya spora gitu. Jelas Bos ya? Oke. Lah terus apa hubungannya antara agen hayati ini tadi spora dan mikroba kok sama membahas dengan pestisida? Nah, tadi sudah diterangkan kalau fungisida ini kan untuk membunuh jamur atau penyakit ya. Fungisida untuk membunuh jamur atau penyakit. Lah, spora ini tadi jamur atau apa, Bos? Nah, gitu. Jadi kan spora ini kan tadi bibit jamur. Nah, maka yang bisa membunuh bibit jamur ini tadi apa? Yang bisa membunuh bibit jamur spora Trichoderma Gloeckler decomposer yaitu ya fungisida kimia ini tadi, Bos. Jelas ya? Jadi tidak semua bahan kimia bisa membunuh agen hayati, gitu loh. Tidak semua. Yang bisa membunuh agen hayati hanya satu. Fungisida kimia. Jelas ya? Oke. Dan di sini di samping alai melakukan pemupukan ya, sudah alai terangkan ini tadi untuk sifatnya pencegahan penyakit alai menggunakan agen hayati. Lalu pemupukan di usia 35 hari setelah tanam CMK Alola ini alai menggunakan 4,5 kg terdiri dari NPK 16-nya itu 3,5 kg, lalu TSP-nya 1 kg yang daun sawit gambarnya ya, itu mudah larut. Terus di samping itu di sini alai akan melakukan pemasangan perangkap lalat buah ya, karena CMK Alola ini sudah apa ini, Bos? Ini ada yang patah ini, Bos. Kita buang aja. Nah, sudah mulai keluar apa namanya bunga-bunga. Jadi di sini untuk pencegahan serangan apa namanya hama lalat buah. Jadi di sini alai akan masang perangkap lalat buah yaitu menggunakan model lem. Nah, di sini ada sisa tahun lalu, Bos, tetap alai gunakan ya. Ini sisa lem, ini merek dagangnya Glumon. Kalau tidak ada Glumon, boleh menggunakan Lela, Metilat, ataupun Stella. Ini perangkap lalat buah ya. Jelas ya. Nah, ini sisa ini, makanya ada sarang laba-laba ini kemarin nih. Nah, kalau untuk mengantisipasi serangan lalat buah, Bos, itu menggunakan dua cara. Tidak bisa menggunakan satu cara. Dua cara ini apa aja? Satu, cara yang pertama yaitu kita melakukan pemasangan perangkap lalat buah yang model lem. Itu kita pasang di luar area ya, di luar area, jangan di tengah area, itu salah. Di luar area, lalu pemasangan perangkap satu dengan perangkap satunya itu jaraknya 10-15 meter ya. Jelas ya? Oke, terus cara yang kedua harus berjalan dengan seiring, kita harus melakukan penyemprotan menggunakan insektisida yang bau menyengat seperti mereknya terserah ya, bisa menggunakan bahan aktif Profenofos, Acefat ataupun Dimetoat. Jadi ini kita rolling. Jelas, Bos ya? Dan kita lakukan penyemprotan itu ketika karena yang digunakan insektisida kalau kena mati, tidak kena kan dia minggir. Setelah minggir lalat buah itu akan bau perangkap, maka dia sehingga akan cepat menghinggapi perangkap tersebut dan dia baru kelihatan matinya. Kalau kita hanya menggunakan penyemprotan dan kita sendiri tidak akan pernah melihat dia matinya kapan. Makanya dengan caranya kita menggunakan perangkap ya, kita melakukan penyemprotan. Jadi dua cara itu harus berjalan seiring. Kalau menggunakan satu jalan atau disemprot aja ataupun kita melakukan perangkap cuman tidak dilakukan penyemprotan, maka tidak akan maksimal gitu, Bos ya. Jadi maksimalnya kita mengantisipasi serangan lalat buah yaitu dengan dua cara itu, pemasangan perangkap lalat buah dan kita rutin melakukan penyemprotan menggunakan insektisida yang bau menyengat ya, selama 3 hari sekali. Cuman kalau seumpama serangannya parah boleh dengan jeda waktu 2 hari sekali dengan sesuai dosis aturan pakai yang tertera di label tersebut. Jelas, Bos ya? Oke. Kalau seumpama ada kawan kita yang melakukan bincang-bincangan, ngobrol-ngobrol, jangan menggunakan perangkap lalat buah. Jadi kalau perangkap lalat buah itu mengundang. Nah, memang begini, Bos.
perangkap lalat buah ini yang bikin bukan bengkel kaki lima ataupun profesor ecek-ecek, enggak. Ini yang bikin profesor ini udah ada penelitian terlebih dahulu. Jadi memang perangkap lalat buah ini sengaja dibikin untuk memang merangkap atau bikin apa ya namanya, membunuh serangan lalat buah tersebut gitu bos ya. Memang sengaja diundang itu agar kita bunuh. Beda dengan kita mengundang kita kenduri. Kalau kita ngundang kenduri itu biasanya udah ada acara, kasih makan, pulang dikasih bingkisan. Cuman kalau seumpama kita ini tadi merangkapnya lalat buah, kita kan merangkapnya untuk dibunuh lalat buahnya agar dia tidak bisa berkembang biak seterusnya gitu bos ya, untuk mengurangi populasi perkembangan dari serangan lalat buah tersebut. Jelas bos ya? Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.